Bagaimana menutup sebuah khotbah yang mengarahkan fokus kepada Kristus? Itulah tema topik kita kali ini. Menutup khotbah dengan mengarahkan fokus kepada Kristus berarti menjadikan Yesus itu sebagai pusat, tujuan, dan harapan utama dari seluruh inti pesan khotbah kita. Ini adalah penutup yang bersifat kristosentris. Mengingatkan kepada jemaat bahwa jawaban utama atas kebutuhan dan panggilan hidup bukan didasarkan kepada kemampuan usaha sendiri, tetapi kepada hasil daripada karya Kristus di dalam kehidupan ini. Mengapa harus mengarahkan fokus kepada Kristus? John Stott berkata demikian, "All Christian preaching is ultimately a sermon about Jesus." Bapak, Ibu, Saudara-saudari, John Stott ingin mengatakan bahwa Kristus adalah penggenapan firman. Kedua, tanpa Kristus, aplikasi moral hanya akan menghasilkan beban bagi jemaat yang mendengarkannya. Ketiga, fokus kepada Kristus memberikan kepada kita sebuah harapan, kekuatan, bukan sekedar tuntutan. Nah, bagaimana cara menutupnya yang mengarahkan kepada Kristus itu? Yang pertama, tunjukkan bahwa Kristus itu adalah pusat dari pesan yang ingin kita sampaikan. Ulangi inti khotbah, ulangi pesan khotbah dengan menekankan apa yang telah Kristus lakukan. Bukan hanya apa yang harus dilakukan kepada jemaat. Contoh, saudara, kita bisa mengampuni karena Kristus lebih dahulu mengampuni kita di kayu salib. Kristuslah yang menjadi cara, jalan, teladan bahwa kita bisa mengampuni orang lain. Kedua, contoh yang lain, pengharapan bukan datang dari keadaan yang membaik, tetapi dari Kristus yang telah bangkit. Pengharapan kita bukan hanya ada di dunia ini, tapi nyata bahwa pengharapan kita juga ada di dunia ini, bahkan di kekekalan. Ayo, kembalikan ujung pesan khotbah kita pada bagian penutup khotbah kita kepada Kristus, kepada inti khotbah kita, kepada pesan khotbah kita, kepada big ide besar khotbah kita, yaitu kepada Kristus. Di dalam video-video saya yang telah lampau, saya pernah berbicara secara khusus mengenai mengapa kita harus mengkhotbahkan tentang Kristus sentris. Silakan Anda mencari di dalam channel kita dan melihatnya, dan mulai mempelajarinya. Bahkan kalau bisa, Anda menerapkannya, memberi bagian di dalam khotbah Anda. Kedua, arahkan kepada jemaat itu kepada salib, kebangkitan, atau bahkan kedatangannya. Fokuskan pada karya keselamatannya, penebusan, anugerah, penyertaan, kuasa untuk hidup baru di dalam sebuah transformasi kehidupan. Bisa kita berkata demikian. Di salib, Yesus itu telah menanggung rasa bersalahmu, agar kamu bisa hidup mengalami damai dengan Allah. Dia yang telah bangkit juga akan memampukan kita menghadapi hari esok. Nah, ajak jemaat untuk melihat salib. Di dalam salib itu ada kebangkitan, bahkan pengharapan akan kedatangannya.
Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudari rekan-rekan hamba Tuhan, Anda bisa mengatakan akhiri seruan khotbah kita dalam sebuah iman dan penyembahan kepada Kristus. Gunakan bahasa yang mendorong jemaat untuk semakin berserah, percaya, dan memuliakan Kristus. Mari kita menatap Kristus, sumber kasih karunia, gembala jiwa kita, dan pengharapannya yang tidak pernah mengecewakan. Beberapa contoh yang saya sampaikan berikut ini akan mencoba mungkin bisa memberi sedikit gambaran tentang kalau kita ingin mengambil tema tentang ketakutan dan iman. Bagaimana menutupnya? Dengan mengkaitkannya dengan Kristus sentris. Anda bisa menuliskannya seperti ini. Saudara, hidup itu penuh dengan ketidakpastian. Tapi hari ini kita belajar Kristus itu tetap setia. Di tengah badai, dia berkata, tenang, ini aku. Maka jangan andalkan kekuatanmu. Kekuatan akan membuat kita semakin mengalami ketakutan. Tetapi iman kepada Kristus itu cukup. Dia hadir, memegang tanganmu. Itu mungkin kata yang paling bisa mewakili kalau Anda, Pak Pengkhotbah, akan mengambil uh, tema, misalnya tema tentang ketakutan atau iman. Bagaimana kalau kita ingin mengambil tema ketaatan? Maka kita bisa berkata demikian. Kita ajak jemaat untuk semakin taat. Kita diajak untuk taat bukan karena kita kuat. Karena Kristus itu sudah taat sampai mati. Taatnya bukan beban, tapi buah dari kasih kepada Dia yang lebih dahulu mengasihi kita. Wah, ini akan menjadi sesuatu yang menyegarkan karena fokus khotbah kita bukan untuk membuat sekedar kita menjadi kuat, tetapi kita memperhatikan, melihat, sepikir dan seperpandangan dengan apa yang dilakukan oleh Kristus. Nah, bagaimana kalau kita sedang berkhotbah tentang pengampunan? Mungkin kalau kita berkhotbah tentang pengampunan, kita bisa berkata demikian. Jika kamu merasa tidak layak, pandang, lihat, salib. Di sanalah kasih Allah itu dinyatakan. Bukan sebagian, tetapi seutuhnya. Pengampunan bukan diberikan karena engkau layak, tetapi karena Kristus telah membayar dan melayakkan kita semua. Mari kita mengampuni dan terimalah pengampunan dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan. Tips saya di dalam kita menyusun penutup di bagian Kristusentris ini, penutup dengan menggunakan pola Kristusentris, ajak jemaat untuk bersifat melihat keadaan kita sebagai manusiawi yang sangat terbatas, tetapi melihat bahwa ada Allah yang begitu sangat luar biasa. Gunakan kata Yesus secara eksplisit di dalam kalimat penutup. Karena kata itu akan menolong kita mempertegas bahwa Tuhannya orang percaya adalah di dalam pribadi Yesus Kristus. Gunakan frasa-frasa seperti karena Kristus melalui salibnya, di dalam Dia, karena Dia, itu akan membantu kita untuk sebagai jembatan antara manusia yang lemah, manusia yang terbatas kepada Allah yang tak terbatas, yang telah mengasihi, mengampuni, bahkan menguatkan kita, menolong kita, memberikan cintanya kepada kita.
Kiranya bagian ini akan membawa kita mulai melihat, menutup bagian penutup khotbah, menyimpulkan bagian khotbah itu dengan sebuah tujuan, yaitu segala kemuliaan hanya bagi Dia. Tuhan Yesus memberkati kita.